Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman kami, sahabat channel yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saat ini antum semua berbahagia. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Faidhil Qadir Syarah Al-Jami'is Saghir jilid ke-1 halaman 278 menukil sebuah kisah yang dituturkan oleh Al-Imam An-Nawawi di mana beliau berkata, "Wa min hadzal ma'na ma wujida fi zamanina wa tawataratil akhbaru bihi wa thabata 'inda thiqat anna rajulan biqaryatin bi biladi Busra fi sanata 65 wa 600 kana sayyi'ul i'tiqad fi ahlil khairi wa ibnuhu ya'taqiduhum faja'ahu min 'indi syaikhin salihin wa ma'ahu siwakun faqala mustahzi'an a'taka syaikhuka hadha siwak fa'akhadahu wa adkhalahu fi duburihi istihqaran lahu fabaqiya muddatan thumma walada dhalika ar-rajulu alladhi istadkhala siwaka jarwan qaribus syubahi bil samakah faqatalahu thumma mata ar-rajulu halan aw ba'da yaumaini." Di antara contoh hukuman bagi orang-orang yang meremehkan sunnah-sunnah Nabi di zaman kita ini, yaitu di zamannya Al-Imam An-Nawawi, yang bisa kita jumpai dan mutawatir beritanya sudah jelas kepastiannya menurut para ahli, adalah kisah tentang seorang lelaki di negeri Busra, sebuah kota di negeri Syam pada tahun 665 Hijriah, yang selalu berpikiran dan berprasangka buruk terhadap orang-orang saleh, demikian juga dengan putranya. Suatu hari ia melihat seorang syekh yang saleh sedang menggunakan siwak. Lalu lelaki ini segera berkomentar setengah merendahkan sunnah Nabi yang satu ini dengan berkata, "Gurumu yang ngajarin bersiwak dan memberikannya padamu?" Lalu ia ambil siwak syekh yang saleh ini dan ia selipkan maaf di duburnya sebagai ungkapan pelecehan terhadap syekh ini. Dan tak berselang lama terdengar kabar bahwa ia melahirkan seekor anak anjing. Ya, laki-laki ini bayangkan melahirkan seekor anak anjing, dan ia langsung membunuh hewan tersebut karena malu, dan seketika itu atau 2 hari setelahnya ia pun mati. Sedangkan Al-Imam Ibnul Ma'ad Syadharatuz Zahab fi akhbari man dhahab menukil kisah yang dituturkan oleh Ibnu Khalqan bahwa balaghana min jama'atin yuthaqu bihim wasalu ila Dimashqa min ahli Busra anna indahum qaryatun yuqalu laha Dir Abi Salamah kana biha rajulun minal urban fihi istihtarun zaidun wa jahlun fajara yawman dhikru siwaki wa ma fihi minal fadilah faqala wallahi ma astaku illa minal makhraj yani ad-dubur fa akhadha siwakan wa tarakahu fi duburihi fa alamahu tilka laylah thumma madha alayhi 9 ashhur wa huwa yashku min alamil batni wal makhraj thumma asabahu mithlu talqil hamil wa wada'a hayawanan ala hayatil jurdun wa ra'suhu mithlu ra'si samakah wa lahu 4 anyabin barizatin wa dhanabun tawilun mithlu shibr wa 4 asabi wa lahu duburun mithlu duburil arnab wa lamma wada'ahu saha dhalikal hayawanu 3 sayhat faqamat ibnatu dhalikar rajul fashajjat ra'sahu famat wa 'asha dhalikar rajul ba'dahu yawmaini wa mata wa huwa yaqulu hadzal hayawanu qatalani wa qata'a am'a'i wa syahada dzalikal hayawana jama'atun min tilkan nahiyati wa khatibul makan. Telah sampai kepada kami melalui sekelompok ulama atau orang-orang yang terpercaya berita di sebuah desa bernama Dir Abi Salamah di negeri Busra bahwa ada seorang laki-laki dari Al-Urban, yaitu sebuah kota di barat laut dari negeri Libya, yang bodoh namun sangat meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Suatu hari lelaki ini mendengar seorang syekh sedang menerangkan keutamaan siwak yang merupakan sunnah Nabi. Lalu ia pun mengomentari penjelasan sang syekh tersebut dengan berkata, Wallahi aku tidak pernah bersiwak melainkan untuk membersihkan duburku. Lalu ia mengambil siwak yang dipegang oleh syekh dan meletakkannya di duburnya, dan karena siwak itu masih ia taruh saja di duburnya, akhirnya ia pun mulai merasakan akibatnya di malam hari. Ia merasakan sakit di duburnya dan ia harus merasakan sakitnya hingga 9 bulan, dan ia terus mengeluh rasa sakit di perut dan duburnya. Kemudian yang lebih mengerikan teman-teman sekalian, ia mengeluarkan sesuatu bercampur darah dari duburnya layaknya wanita hamil yang keguguran, dan itu adalah seekor binatang mirip dengan tikus namun berkepala ikan, dan ia memiliki 4 buah taring yang runcing. Juga memiliki ekor yang amat panjang dan 4 jari, dan memiliki dubur seperti dubur kelinci. Ketika hewan ini keluar dari dubur si lelaki, ia berteriak-teriak, maksudnya hewan ini, sebanyak 3 kali. Dan anak perempuan daripada lelaki ini pun syok melihat apa yang terjadi pada ayahnya, dan spontan ia memukul hewan tersebut di bagian kepalanya, dan hewan tersebut pun seketika lalu mati, disusul kematian ayahnya. Beberapa hari kemudian, sebelum meninggal, si lelaki ini mengeluh bahwa hewan inilah yang telah membunuhku. Ia memotong-motong, mencabik-cabik ususku. Dan peristiwa ini disaksikan oleh penduduk desa serta tokoh setempat, dan ini benar-benar terjadi di tahun 665 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga ini bisa kita jadikan pelajaran agar hendaknya lebih berhati-hati dan hendaknya kita benar-benar mengagungkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian mengamalkannya dan menjaganya daripada pelecehan. Semoga bermanfaat. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد، والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي.